Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum Tuhan Yesus membahas tentang hukum, terlebih dahulu kita diberi peringatan. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini peringatan Tuhan Yesus kepada kita. Kalau kehidupan keagamaan kita tidak lebih benar dari kehidupan orang-orang Farisi dan ahli Taurat, kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat itu bagaimana? Ya, mereka mengajarkan namun tidak melakukan, atau melakukan dengan motivasi dan cara yang salah. Ini yang terjadi dalam cara kehidupan orang-orang Farisi dan ahli kitab, melakukan kewajiban agama supaya dilihat, dihormati, cari muka, dan sebagainya. Maka kita diajak untuk melihat bagaimana kehidupan kita dalam mengikuti Tuhan Yesus selama ini. Apakah sudah melebihi
cara hidup keagamaan orang-orang Farisi dan ahli kitab, atau masih sama atau justru ya di bawahnya ya. Kemudian Tuhan Yesus ya membahas hukum. Di sini Tuhan Yesus memberi pengertian ya, pemahaman hukum lama ya tidak memadai lagi, dan Tuhan Yesus meletakkan tuntutan yang lebih ya, kepada kita para muridnya. Membunuh sesama adalah gambaran dari relasi yang telah hancur. Ini yang terjadi kalau terjadi pembunuhan ya, membunuh sesama adalah gambaran dari relasi yang hancur. Hukum Taurat yang diberikan kepada Musa ya, melarang pembunuhan, bagaimana disabdakan jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Kemudian kita mendengar sabda Yesus atau perintah Yesus. Perintah Tuhan Yesus meredakan kemarahan dan mengusahakan rekonsiliasi sebelum relasi rusak dan memuncak pada tahap pembunuhan. Ini yang terjadi dalam perintah Tuhan Yesus, dalam sabda Tuhan itu. Yang meredakan kemarahan dan berusaha mengusahakan rekonsiliasi ya, dengan sesama. Ini yang terjadi ya, sebelum relasi kita ya dengan orang lain itu rusak, hancur dan memuncak ya pada tahap pembunuhan. Maka dari awalnya ya, dari sumbernya ya, Tuhan Yesus memperhatikan ya, sudah mengantisipasi dan mencegahnya ya, supaya tidak terjadi ya pembunuhan. Kalau hukum Taurat membunuh itu kan akibat ya, ibaratnya ya muaranya ya. Dan Tuhan Yesus memperhatikan yang ini, yang sumbernya ini ya. Kalau sumbernya dicegah ya, diperhatikan, tentu tidak akan terjadi ya pembunuhan. Ini yang sebagaimana kemarin Tuhan Yesus datang untuk ya menggenapi hukum ya, melengkapi hukum. Ya. Kalau hukum itu yang yang diberikan Taurat Musa itu ya, mungkin muaranya ya, muaranya seperti air muaranya itu yang diperhatikan, namun Tuhan Yesus ini yang sumbernya ya. Dan Tuhan Yesus memberi 3 contoh konkret. Pertama, menghindarkan untuk saling caci maki ya, satu sama lain. Kalau di antara kita ini tidak ada, kita menghindari caci maki, ngolok-olok dan sebagainya, ya tentu tidak akan terjadi ya permusuhan, bahkan ya pembunuhan.
Yang kedua, korban liturgis tidak dapat menutupi relasi yang rusak. Maka bila ada sebelum mempersembahkan sesuatu atau bahkan berdoa kepada Tuhan, maka harus dibereskan dahulu ya permusuhan dengan sesama, ya, persoalan dengan sesama dibereskan dulu sebelum berdoa kepada Tuhan, sebelum mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, sebelum datang ke gereja ikut misa. Ini harus dibereskan dulu konflik-konflik, permasalahan-permasalahan dengan sesama. Setelah ini beres, terjadi rekonsiliasi, barulah ya menghadap Tuhan, berdoa, mempersembahkan persembahan, datang ke gereja, misa. Peringat bagian yang ketiga ya kita diberi peringatan supaya tidak terus-menerus membiarkan konflik yang sampai kepada ya pengadilan. Ini contoh konkret yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kasih, kita para murid Tuhan, melalui sabda Tuhan ini harus meredakan kemarahan, mengusahakan rekonsiliasi, berdamai dengan sama. Itu suatu keharusan. Sebelum konflik berujung pada pembunuhan. Seseorang yang membiarkan kemarahan membara akan berhadapan dengan pengadilan Allah. Kita para murid Tuhan Yesus tidak cukup hanya menghindari pembunuhan, namun harus berusaha aktif meredakan kemarahan dan berjuang untuk mempunyai relasi yang tepat dengan siapapun.